Bu Sri Mulyani mengatakan, guru itu beban negara. Wow, gila banget. Kenapa Bu Sri Mulyani mengatakan seperti itu? Apakah ini termasuk penghinaan terhadap guru? Jadi kalau belum jujur ya, yang jadi beban negara itu adalah menteri yang suka majakin rakyatnya. Apa-apa dipajakin, dikit-dikit dipajakin, ya. Jualan dipajakin, kita mau beli di online juga dipajakin, bikin video seperti ini dipajakin, ya. Ketawa dipajakin, diam juga dipajakin, semua dipajakin, ya. Apapun dipajakin. Menurut saya itu yang jadi beban negara itu ya orang yang suka majakin rakyatnya, ya. Pajaknya juga nggak nanggung-nanggung guys, gila-gilaan, naiknya juga gila-gilaan. Seperti yang demo kemarin di Pati itu kan pajaknya naik berapa? 250%, kemudian ada yang naik 1000%. Wah, gila banget. Itu sebenarnya yang jadi beban negara, bukan masyarakat yang yang mengabdi kepada negara seperti guru misalnya. Ada banyak kok guru yang mengabdi kepada negara. Tapi di video ini ya, saya benar-benar netral ya, saya tidak berpihak pada Bu Sri Mulyani, saya tidak berpihak pada guru ya. Nah, ada satu fakta unik atau fakta menarik yang jarang dibongkar seputar dunia pendidikan, terutama guru di Indonesia. Ada fakta yang sangat-sangat mencengangkan. Apa itu faktanya? Salah satu fakta menarik yang jarang kita sadari seputar guru di Indonesia itu adalah uji kompetensi guru itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, tidak sampai 70 nilainya. Ya, jadi guru-guru yang ada di Indonesia itu, ya biasanya diadakan kalau nggak salah itu setiap tahun ya, diadakan uji kompetensi guru ya. Jadi uji kompetensi ini sama seperti ketika siswa lagi ujian misalnya, atau diuji ulangan gitu, UN misalnya. Tapi yang mencengangkan daripada nilai-nilai daripada guru itu rata-rata 60 ya nilainya. Jadi dari 100 nilainya 60 ya. Nah, di bawah daripada 60 masih banyak. Jadi guru kita itu benar-benar memprihatinkan nilainya. Itu artinya bahwa rata-rata guru yang ada di Konoha itu tidak layak atau tidak berkompetensi untuk mengajar. Ya kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada Bu Sri Mulyani, saya tidak berpihak pada guru juga ya. Saya harus benar-benar fair ya. Dua-duanya saya kritik. Bu Sri Mulyani saya kritik, guru juga saya kritik. Ya, nanti juga akan saya memberikan solusi ya. Saya tidak hanya mengkritik, tapi tetap saya memberikan solusi. Jadi rata-rata guru di Konoha itu tidak berkompeten. Data dari mana? Ya data dari hasil uji kompetensi guru, biasa disebut dengan UKG ya, kalau nggak salah ya. Jadi rata-rata guru di Konoha itu nilainya 60. Masih ada di bawah 60. 60 dari 100. Padahal ya idealnya itu 70 ya nilainya. Kemudian kalau kita bicara tentang pedagogi ya, banyak kok guru di Indonesia itu yang tidak layak mengajar, mohon maaf ya. Ada banyak, kurang lebih 30% ya, berdasarkan data ya. Kalau dihitung berdasarkan pedagogi ya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah guru-guru yang ada di Papua. Guru-guru yang ada di Papua itu seperti guru SD misalnya. Ya, saya juga waktu SD mengalami itu ya. Jadi guru saya itu satu gitu semuanya. Ya ngajarin matematika, ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin IPS gitu. Nggak ada ganti-ganti ya waktu saya SD. Jadi semuanya gitu. Ya, pelajaran diajarkan. Itu karena apa? Karena kurangnya guru saat itu ya. Di Papua juga kan sebenarnya guru kurang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang tidak berminat jadi guru gitu? Kemudian kenapa guru itu, mohon maaf ya, kualitasnya sangat-sangat memprihatinkan. Apa yang jadi permasalahan? Yang jadi permasalahan itu adalah gaji guru. Jadi gaji guru itu tidak setimpal dengan apa yang kita kerjakan ya. Contoh misalnya nih ya, ada banyak kok guru-guru di Indonesia itu gajinya cuman
di bawah 500.000 per bulan, tapi kerjanya dari mana? Dari pagi sampai sore. Bayangkan coba, pagi sampai sore, tapi gajinya cuman berapa? 500, cuman 300.000 doang ya. Apalagi honorer ya kan, kecuali PNS ya kan. Makanya banyak orang berlomba-lomba jadi PNS ya. Sebenarnya ya mereka mengejar PNS itu sebenarnya biar aman nih sebenarnya, bukan, kompetensi ya, kompetensi mah beda lagi kan. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, justru banyak guru di Konoha itu jadi guru karena apa? Karena nggak punya profesi lain gitu. Ya daripada nganggur, ya rata-rata seperti itu ya saya melihatnya. Passion itu bullshit ya. Mungkin 1 dari 1.000 orang ya. Kalau misalnya dia passion jadi guru itu bullshit guys. Jangan dipercaya. Ya, rata-rata mereka ya daripada nganggur gitu, daripada nggak ada kerjaan, biar ada kegiatan, maka mereka jadi guru. Sehingga ketika mereka mengajar ya, maka hasilnya asal-asalan gitu. Apa yang jadi faktor utamanya? Ada banyak faktor ya. Yang pertama itu gajinya ya. Harusnya Bu Sri Mulyani menaikkan gaji daripada guru itu 3 kali lipat dari sekarang ini. Misalnya nih gaji guru sekarang ya katakanlah misalnya gaji guru yang berkompeten ya, bukan gaji guru yang tidak berkompeten ya. Sekarang rata-rata 5 juta atau 4 juta gitu ya. Ya kalau bisa gaji guru tuh gajinya 10 juta. Sehingga apa? Sehingga orang berlomba-lomba jadi guru ya. Jadi orang-orang yang kerja di perusahaan ya, yang dia punya passion jadi guru, ya ketika ngelihat gaji guru maka mereka akan termotivasi. Tapi dengan syarat harus berkompeten ya. Bukan guru yang tidak berkompeten ya, bukan guru yang asal-asalan ya. Itu maksud saya gaji guru yang dinaikkan. Ya, tapi kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, ada juga guru yang ngajarnya ngesalang-salang gitu. Itu nggak layak dikasih gaji gede ya. Jadi kita harus meniru seperti guru yang ada di Jepang ya. Jadi di Jepang itu guru itu sekali 3 bulan kalau nggak salah itu diuji ya, kompetensinya diuji, apakah dia layak jadi guru gitu. Jadi semacam outsourcing, kalau dia kurang layak gitu, di-outsourcing. Nggak ada istilah PNS di Jepang, ya. Jadi agak mirip-mirip seperti pengelolaan swasta. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Konoha ya, ini bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya, apalagi guru-guru di Indonesia itu anti kritik ya. Ini hanya di Konoha ya. Justru banyak guru-guru di Konoha itu jadi PNS itu makin malas-malasan gitu. Karena mereka sudah PNS gitu. Kemudian karena mereka sudah tua, sudah bengkotan, sudah sepuh ya. Jadi kepala sekolah juga agak segan negurnya, ya biarinlah kan udah tua. Kalau misalnya ditegur juga kan nggak enak kan udah tua. Kepala sekolah juga banyak kok yang nggak enakan sama guru-guru kalau saya perhatikan. Ya, ada banyak tuh guru yang malas-malasan, ya, yang seenak jidat ngajar, kemudian yang feodal, ya, yang keras kepala, banyak tuh guru-guru sebenarnya. Jadi orang-orang seperti ini harusnya dihilangkan ya, kalau di Jepang. Jadi yang pertama itu masalah gaji ya, gaji yang pertama, kemudian sistem, ini namanya sistem ya. Jadi sistem guru di Konoha itu ya harus dirubah seperti sistem yang ada di Jepang ya. Kemudian apa lagi? Penerimaan. Ya, jadi penerimaan guru itu nggak boleh sembarangan. Harus diuji. Jadi hanya orang-orang pilihan yang jadi guru, nggak boleh sembarangan jadi guru. Misalnya nih nggak punya kerjaan, ya dia pengangguran, dia nggak punya kompetensi jadi guru, tapi dia punya ijazah sarjana misalnya. Terus langsung diterima jadi guru gitu. Jangan seperti itu, nggak boleh. Ya, harus benar-benar ya pas perekrutan itu benar-benar dipersulit gitu ya. Jangan ada yang namanya sogok-menyogok. Karena apa? Karena guru itu sangat mempengaruhi pola pikir daripada siswa. Karena berdasarkan data ya, urutan daripada kemampuan daripada kognitif siswa yang ada di Indonesia itu kalau nggak salah itu urutan paling terakhir atau urutan ke-81 gitu ya dari, ratusan sekolah ya, berdasarkan data dari PISA ya.
bisa mengatakan bahwa siswa-siswa Indonesia itu sangat buruk dalam bidang matematika gitu. Kemudian dalam bahasa Indonesia juga sangat buruk menentukan kalimat ya, inti kalimat dalam kalimat sangat susah. Matematika dasar gitu. Sehingga kita sangat susah ya diterima dalam perusahaan ya. Karena apa? Karena dalam matematika kita kurang gitu. Bahkan anak SMA zaman sekarang juga saya melihat ya, kalau disuruh perkalian gitu misalnya, 30 kali 5 gitu, atau 24 kali 3, mereka susah ya menjawab. Padahal waktu saya dulu waktu sekolah itu ya, guru-guru wajib ya perkalian itu harus luar kepala ya, kali 1 sampai kali 10 tuh harus luar kepala, kalau nggak dipukulin. Ya, zaman dulu ya seperti itu ya. Tapi kalau zaman sekarang seperti itu namanya melanggar HAM ya. Jadi guru-guru juga ya, selain mohon maaf ya, banyak guru-guru di Konoha tidak berkompeten, ya guru-guru di Konoha juga itu mereka tertekan batin ya. Tidak seperti zaman dulu. Zaman sekarang kan dikit-dikit viral. Ya, dikit-dikit viral. Zaman dulu itu kalau misalnya mendisiplinkan siswa itu, ya ada banyak guru kok yang melakukan tekanan gitu. Nggak sampai ini ya, nggak sampai menyiksa, tapi melakukan tekanan ya. Ada banyak kok guru-guru yang melakukan tekanan untuk apa? Untuk mendorong siswa, untuk menekan siswa biar apa? Biar mau belajar. Ya. Jadi permasalahan pendidikan di Indonesia itu sebenarnya permasalahan yang sangat complicated ya, permasalahan yang sangat-sangat rumit ya menurut saya pribadi. Jadi sebenarnya saya pengen bahas tentang guru, terutama guru yang ada di Jawa Barat ya. Karena saya melihat Kang Deddy Mulyadi sangat concern dengan pendidikan. Jadi karena sudah concern dengan pendidikan, udah kepalang concern dengan pendidikan, maka saya akan mengkritik Kang Deddy Mulyadi biar apa? Biar Kang Deddy Mulyadi memperhatikan guru ya. Karena penduduk terbanyak di Indonesia itu salah satunya di Jawa Barat ya. Jadi kalau Jawa Barat selesai, permasalahan Indonesia selesai. Ya. Kembali ke Bu Sri Mulyani ya. Mohon maaf ya Bu Sri ya. Ya saya juga tahu jadi menteri itu kerjanya berat ya, tekanannya berat dan lain sebagainya. Saya juga tahu. Tapi Bu ya, siapa tahu ada orang yang lebih baik dari Ibu gitu. Kalau Ibu merasa ya, merasa bahwa pekerjaan Ibu itu membebani negara, ya udah nggak usah. Mending mundurkan diri aja deh. Ada banyak kok nanti yang bisa ganti Ibu, yang tidak suka majakin rakyat, dikit-dikit dipajakin. Jadi pemerintah yang suka majakin rakyat itu biasanya pemerintah yang mau kolaps sebenarnya. Pemerintah memajakin rakyat itu karena pemerintah itu nggak kerja sebenarnya. Mereka tidak melakukan nothing gitu, nggak melakukan apa-apa selain mengeruk gitu, mengeruk pajak daripada masyarakat. Harusnya pemerintah itu bisa berinvestasi gitu. Fokus pada sumber daya manusia gitu, bukan fokus pada pajak, mengeruk ini. Aduh, apa cuman itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Cuman mengharapkan pajak. Kalau cuma mengharapkan pajak juga, ngapain harus ada presiden? Ngapain harus ada pemerintahan? Kalau cuma mengharapkan pajak, ya kan? Jadi pemerintah itu ada untuk apa? Ya, biar masyarakat tidak terbebani, tapi kan malah terbebani, naik gila-gilaan, PBB naik gila-gilaan. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, beban negara itu sebenarnya ya menteri-menteri yang suka majakin, kemudian DPR yang suka korupsi, kemudian menteri-menteri yang suka korupsi, itu sebenarnya beban negara, bukan guru ya. Guru itu masih bisa dibimbing ya, asal pemerintah konsisten ya, asal pemerintah itu benar-benar ya, benar-benar turun ke lapangan gitu. Seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi kan sudah berusaha memperbaiki pendidikan ya. Jam masuk sekolah juga sudah diperbaiki, kemudian urusan administrasi sekolah juga sudah makin dikurangi gitu. Ya, biar apa? Biar guru-gurunya konsen untuk mengajar ya. Kemudian masalah intoleransi ya. Dalam sekolah itu banyak kok kasus intoleransi di sekolah, bullying dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya yang perlu Bu Sri Mulyani perhatikan gitu, bukan ngata-ngatain guru itu beban negara gitu. Jangan seperti itu Bu, nggak boleh seperti itu ya. Ya saya tahu ya, APBD kita itu banyak
difokuskan untuk membantu pendidikan ya. Dananya itu banyak difokuskan untuk pendidikan. Saya tahu, tapi kebanyakan dana hibah atau dana bantuan pendidikan itu kebanyakan ke sekolah agama, Bu. Bukan sekolah minoritas ya. Minoritas malah nggak kebagian ya. Sekolah Katolik, sekolah Kristen dan sebagainya. Malah sekolah Katolik, sekolah penabur, Petra, Binus dan sebagainya. Malah itu yang lebih bagus kok daripada sekolah apa? Sekolah yang disokong oleh pemerintah seperti pesantren. Pesantren itu kan ada DAP, dana abadi pesantren. Ya, dana abadi pesantren ini jumlahnya gila-gilaan, Bu. Itu yang perlu Ibu cek ke lapangan gitu. Ya, jangan cuma mengatakan bahwa guru itu beban. Ya. Guru itu masih bisa diperbaiki ya kalau saya melihatnya, masih bisa diperbaiki. Ya, tinggal apa? Tinggal pemerintah, karena pemerintah punya kuasa gitu, punya wewenang ya. Ya, kalau Ibu nggak bisa membereskan pendidikan, biar saya yang membereskan pendidikannya. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Semoga Bu Sri Mulyani sadar. Saya Ray Konoha, salam rasional.